Selain dari sisi regulasi, target kami di Komisi 12 adalah akan menuntaskan Undang-Undang Migas. Target kapan, Pak? Target insya Allah setidaknya pertengahan tahun ini atau selambatnya akhir tahun ini. Poin pembahasannya masih sangat krusial begitu ya? Iya, sebetulnya yang titik krusialnya ada tata kelola kelembagaan di hulu yang dulu ada BP Migas dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pasal itu dan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai argumennya bahkan ada 21 pasal itu yang dibatalkan. Sehingga di situ dikemukakan bahwa BPH Migas itu melanggar konstitusi, maka di Mahkamah Konstitusi menggariskan perlunya ada badan usaha khusus pengelola migas di hulu. Inilah badan usaha khusus, inilah yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah sehingga apa sebetulnya yang dimaksud badan usaha khusus. Apakah kembali ke Undang-Undang 71 di mana Pertamina lah yang akan menjadi backbone dalam pengelolaan migas di hulu atau apa sekarang karena ada SKK Migas dan itu hanya dari Perpres tidak dengan undang-undang itu yang dianggap pertimbangan poin plus dan minusnya begitu Pak ketika dikembalikan lagi ke Pertamina seperti apa? Iya, ada sementara dari misalnya Asosiasi Asper Migas, Asosiasi dan juga dari termasuk di dalamnya adalah operator-operator asing yang menyoroti bahwa kalau kembali ke Pertamina, Pertamina kan sudah tidak lagi murni menjadi badan usaha yang tanda kutip semata-mata mewakili negara karena sudah menjadi beranak pinak menjadi bahkan di Pertamina itu ada 254 perusahaan beranak pinak yang sudah go public juga banyak dan sebagainya. Nah, sehingga seolah dikatakan nanti bagaimana di mana keadilan operator sekaligus menjadi regulator itu bagi operator-operator yang merasa keberatan. Itulah yang nanti akan kita diskusikan. Insya Allah itu akan menjadi titik temu yang karena kami di Komisi 12 sudah berkali-kali baik di kampus dengan para pakar, para pemangku kepentingan, dengan asosiasi-asosiasi di migas, kami diskusi terus-menerus tentang berbagai kelebihan kekurangannya kalau dengan skema tertentu. Nah, di Undang-Undang Migas yang kami sudah gagas bahkan kami tuangkan sudah di draft RUU adalah adanya dengan Petroleum Funds. Oke, seperti apa Petroleum Funds? Dan ini semacam sovereign wealth fund tetapi khusus untuk migas. Lantas pertanyaan mungkin bagaimana dengan Danantara? Kan iya, ranahnya juga akan seperti apa berarti? Jadi nanti ada dana yang disisihkan oleh hasil migas dan lantas dikelola oleh badan usaha khusus itu yang disebut dengan oil and gas fund atau petroleum fund. Pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatannya adalah untuk pengembangan migas, misalnya apa? Untuk eksplorasi, pembiayaan eksplorasi dengan seismik tertentu, sehingga data tentang di hulu itu bisa terbuka secara baik bahkan secara detail. Hari ini memang masih ada misalnya di hulu itu dari 128 cekungan yang dieksplorasi dan dieksploitasi baru 60-an. Masih ada 68 cekungan tetapi itu belum istilahnya baru dalam istilah migas P3 lah itu. Belum sampai ke P1, P2 bahkan belum P1. Harus melalui apa? Melalui eksplorasi. Melalui seismik dengan data dan itu memerlukan biaya. Jadi tadi artinya Petroleum Fund ini dananya akan dikumpulkan dari mana saja begitu Pak? Dari hasil migas sekali lagi, baik yang dihasilkan oleh operator-operator asing katakanlah, dan misalnya juga di dalam negeri BUMN kita nanti akan ada aturannya, misalnya per barrel itu berapa sen dolar. Sebaliknya juga di gas itu per MMBTU misalnya berapa sen dolar disisihkan untuk Petroleum Fund. Sekali lagi Petroleum Fund digunakan secara khusus. Memang bisa untuk diinvestasikan di sektor-sektor agar produktif ya, sekaligus untuk meningkatkan peningkatan nilai investasi itu, tetapi juga yang
pemanfaatannya hanya khusus untuk pengembangan oil and gas. Oke, inilah di hulu berarti di ya Pak hulu, ya. betul sekali. Baik. Ya. Ini apakah akan tercantum dalam revisi Undang-Undang Ya, Migas itu juga? sebagian yang menurut hemat kita menjadi penting juga. Mengingat Indonesia titik rawan energi ini kan memerlukan juga memerlukan semacam backup policy yang bersifat jangka panjang, termasuk policy atau kebijakan bidang pendanaan. Oke, kenapa dibutuhkan begitu Pak tadi untuk Petroleum Fund ini? Apakah Anda melihat artinya tren investasi secara langsung begitu Betul, di sektor sekali hulu lagi. ini sudah mulai berkurang begitu trennya, atau seperti apa? Ya, hari-hari ini investasi di hulu, nah Indonesia ini agak unik nih memang. Hari-hari ini cukup menjadi menarik kembali di Indonesia. Terbukti dengan operator-operator besar yang masuk di eksplorasi, melakukan eksplorasi misalnya ya misalnya Eni di Sulawesi bagian selatan, dan juga misalnya Mubadala dan sebagainya ya, sehingga ditemukan cadangan-cadangan gas memang yang besar, misalnya kayak ada di Andaman dan sebagainya yang besar itu, dan juga kita semuanya tahu nih. Tapi sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan fluktuasi minat operator. Ya. Negara harus langsung punya concern. Karena kalau operator misalnya mengandalkan eksplorasi untuk operator kepada operator, saya kira agak berat hari-hari ini. Kenapa demikian? Tapi bukannya yang mungkin operator ataupun juga investor nanti kan ini adalah kepastian sebetulnya secara hukum. Betul begitu sekali. Pak. Seperti apa artinya DPR juga bisa memastikan bahwa tidak begitu banyak perubahan secara regulasi yang akhirnya membuat investor ataupun juga operator ini akhirnya wait and see sebelum berinvestasi. Hari ini seperti saya kemukakan tadi, keminatan minat investor untuk masuk di sektor hulu migas kita cukup baik. Itu terbukti dari memang ada peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun di tahun APBN 2025 pun tidak tercapai. Karena ditargetkan investasi 12 miliar dolar, tercapai kurang lebih 9,8 miliar dolar saja. Artinya hampir, tapi sudah 85% lebih. Ini sebuah kondisi yang baik. Kenapa demikian? Kalau kita lihat juga capex dunia di hulu memang juga turun, khususnya di hulu migas. Kenapa? Termasuk riset-riset dan pengembangan. Karena juga dunia mulai fokus di renewable energy. Jadi sudah bersaing begitu dengan sektor energi baru terbarukan. Karena teknologi di renewable energy juga sudah mulai luar biasa maju.